Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak, hari ini? Alhamdulillah sehat Bana. Oke, nanti hari ini Pak Yudi akan menjadi coach ya untuk Pak Agung sebagai coachingnya, dan kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Nah, di sini ada tiga rubrik supervisi akademik, yaitu ada mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, dan juga memberdayakan coaching. Nah, di antara ketiga kompetensi itu, kira-kira mana ya yang Pak Yudi ingin kembangkan? Mungkin yang ketiga ya yang memberdayakan koci begitu Bu. Yang ketiga ya, Pak. Kenapa nih Bapak memilih yang memberdayakan coaching, Pak? Saya berharap dengan memberdayakan koci sepertinya suatu masalah yang dihadapi oleh koci itu sendiri bisa terselesaikan dengan sendirinya begitu Bu. Baik, menurut Bapak untuk memberdayakan coach itu langkah-langkah apa saja nanti yang Bapak akan ambil, Pak? Yang pertama yaitu tentu saja dari tujuannya dulu ya Bu ya. Kesepakatan dari tujuan permasalahan itu sendiri dari koci, kemudian mungkin identifikasi permasalahannya. Dari kesekian permasalahan tersebut, mungkin saya lebih menggali lebih dalam lagi atas permasalahan tersebut. Kemudian dari segi pertanggungjawaban dari pihak psikoci itu sendiri dan juga aksinya seperti apa nanti akan saya persentasekan. Sepertinya yang mana akan begitu yang akan saya berdayakan begitu Bu, dari pihak si coach itu sendiri. Baik, Pak. Jadi di sini saya catat ada empat ya, Pak, dari tujuannya, kemudian identifikasi permasalahannya, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh coach, dan juga aksi yang dilakukan oleh coach. Nah, menurut Bapak dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bapak sekarang masih ada di skala berapa, Pak? Saat ini saya masih di angka 5 lah Bu. Menurut Bapak idealnya itu di angka berapa, Pak, yang menurut Bapak lebih baik gitu? Ya, saya berharap itu bisa angka ke 8 lah, Bu. Angka 8. Nah, menurut Bapak di angka 8 itu nanti seperti apa indikator atau ukurannya? Ukurannya tentu saja saya bisa memberdayakan dari coach itu sendiri. Itu saja ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat kegiatan coaching berlangsung Bapak dapat memberdayakan coach sehingga nanti akan keluar indikator-indikator yang sudah Bapak sebutkan tadi ya Pak. Baik, kalau begitu Baik, saya Ibu. persilahkan Bapak untuk melakukan coaching dengan Bapak Agung sebagai coachingnya. Silakan Pak. Terima kasih, Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak. Mohon maaf, Pak Agung kurang begitu terdengar suaranya, Pak. Mungkin agak sedikit maju. Ah, ya, baik. Eh, Eh, Wassalamualaikum Bagaimana warahmatullahi kabarnya wabarakatuh. Pak Agung hari ini, Pak? Alhamdulillah Bapak baik, sehat, meskipun hujan rintik-rintik Bapak. Iya, kita sudah lama tidak bertemu. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu di ruang virtual ini, Pak ya. Eh, Ya, yang semula Bapak suka berkomunikasi sama saya. Sebenarnya saya mau menanyakan terkait apa sih Pak tujuan pertemuan kita hari ini, Pak? baik Bapak, izin tujuan pertemuan kita hari ini, saya memiliki suatu masalah Pak, terkait pembelajaran di kelas saya. Itu siswanya selalu bising Pak, selalu apa ya, ribut gitu seperti itu Pak. Oh, begitu ya. Mungkin ada lagi, Pak? eh Mungkin itu Pak yang menurut saya yang sangat apa ya, urgen, yang harus Oh, segera saya carikan solusinya gitu Pak. oh. Oke, oke, Pak. Kira-kira apa yang diinginkan dari diskusi ini begitu, Pak? Baik, yang ingin saya capai ya hasil diskusi kita hari ini, itu adalah bagaimana dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, di kelas itu siswa tidak ribut Pak, jadi kondusif gitu seperti itu. Oh, begitu, Pak. Kemudian dari Bapak sendiri itu adakah ide-ide untuk masalah tadi siswa ribut di kelas begitu, Pak? Baik, Bapak izin untuk ide saya terus terang hanya terpikirkan itu
bagaimana caranya saya mendisiplinkan siswa itu dengan ucapan Pak. Gitu. Baru itu sih Pak. Oke. Kira-kira apa dengan ucapan itu, kenapa itu penting, Pak? Ya, karena di sekolah, di kelas terutama, saya sebagai guru ya harus bisa menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan dalam pembelajaran itu. Karena kondisinya ribut, terus terang saya ingin ucapan saya didengar. Artinya supaya siswa itu tidak ribut gitu, Pak. Oke. Kira-kira eh, bagaimana, Pak? Dari skala 1 itu jelek, 10 itu baik, Pak. Kondisi Bapak saat ini itu berada di angka berapa, Pak? Ya, kondisi pembelajaran yang saya lakukan ya, kalau tadi dilihat apa diinformasikan oleh Bapak terkait skala nilai 1 sampai 10 ya, di mana tadi Bapak informasikan 1 itu adalah jelek ya gitu. Jadi menurut saya pembelajaran saya lakukan itu ke kondisi yang sekarang itu nilainya 4 Pak. Oh, 4. Bapak maunya idealnya di angka berapa, Pak? Idealnya kami sih tidak muluk-muluk Pak, cukup di angka 7. Awal itu saya ingin angka 7 Pak gitu, idealnya. Oke. Agar angkanya 7 itu apa yang kurang, Pak? Yang kurang sebetulnya banyak ya. Eh, Terus terang di saya itu meskipun siswanya sedikit Pak, hanya 15, tapi kondisi ruangan tidak memungkinkan Pak. Kenapa? Karena ruangan di kelas saya itu eh, bagi dua Pak. Artinya satu tempat itu dibagi dua, di mana yang satu untuk tempat duduk siswa, yang satu buat perkakas sekolah, semacam kayak gudang, kayak sarpras gitu kan. Jadi itu yang membuat mereka salah satunya ribut mungkin Pak, karena apa ruangannya berdesak-desakan seperti itu. Oke, mungkin ada lagi, Pak. Ada lagi mungkin saya terkait kesepakatan Pak. Memang itu sudah Hmm. begitu saya dapat apa ya ilmu di CGP langsung saya terapkan Pak. Dan tahun ajaran ini pun ajaran baru kami langsung terapkan terkait keyakinan kelas ya. Tetapi terkadang keyakinan kelas juga apa ya masih sekedar hanya tempelan gitu untuk pelaksanaannya masih jauh dibandingkan baiknya gitu Pak. Oke, baik. Coba urutkan dari Bapak sendiri, dari permasalahan yang penting dari nomor 1, 2, 3 begitu, Pak. Yang menurut Bapak itu sangat penting gitu, Pak. Oke. Yang sangat penting menurut saya yang pertama itu tentu terkait percakapan saya kepada siswa itu bagaimana. Berikutnya juga tentang keyakinan kelas dan terakhir juga ya ruang sekolah yang apa ruang kelas yang kurang baik itu Pak karena satu ruangan dibagi dua seperti itu. Oke, baik. Coba setiap faktor beri bobot persen, totalnya menjadi 100%, Pak. Kalau bicara 100% dan yang tadi saya sampaikan ketiganya itu berapa bobotnya, eh, saya beri bobot itu bervariasi, Pak. Yang menurut saya yang terkait keyakinan kelas itu 50% Pak. Untuk kondisi keadaan sekolah, maaf kelas gitu 25% dan eh, apa percakapan itu 25% Pak. Jadi eh, di 100% itu seperti apa penganggara alokasinya seperti itu. Jadi 50% untuk keyakinan kelas Bapak. Oke. Nah, sesuai bobot yang tadi, mana yang Bapak mau beresin duluan? Jika berbicara apa yang harus saya lakukan, yang ingin saya bereskan, ya tentu sebetulnya terkait siswa yang ribut itu, Pak. Tetapi kalau tadi berbicara bobot ya, ya tentu saya ingin bobot yang lebih besar, prosentase yang lebih besar itu tentang yang sangat urgen bagi kami.
Bisa diulangi lagi, Pak? Tadi yang mau diselesaikan duluan yang mana itu, Pak? Oke, oke, izin Bapak ya. Yang mau diselesaikan sepertinya itu tentang siswa yang ribut sebetulnya. Tapi kalau bicara terkait prosentase persen, kalau bicara prosentase ya, kalau bicaranya terkait eh, apa yang ingin diselesaikan, tentu saya ingin menyelesaikan masalah saya selesai, yaitu siswa itu tidak ribut dan kondusif dalam KBM-nya gitu Pak. Seperti itu. Oke. Pernah tidak Bapak mengalami kondisi yang mirip, tapi ada solusinya gitu, Pak, di masa lalu, Pak? Oke, untuk di masa lalu memang sebelum kegiatan pasca COVID, Pak, sebelum kegiatan pasca COVID itu tentu sekolah sangat apa ya, semua sekolah mungkin sangat baik ya gitu. Pengalaman saya pernah seperti itu. Jadi sebelum COVID kemarin siswa itu sudah menurut saya sudah sangat baik gitu kan. Tapi begitu entah ini faktornya entah gimana, pokoknya setelah COVID itu ya seperti itu gitu. Itu Pak. Oke. Apa kesimpulan yang bisa Bapak ambil dari masalah atau solusi yang telah Bapak selesaikan di masa lalu, Pak? eh, Masalah ataupun solusi ya, solusi yang saya sampaikan apa yang jadi solusi terkait permasalahan yang pembelajaran di masa lalu itu sebelum COVID, tentu sebetulnya tahun itu kami tidak mengenal yang namanya keyakinan kelas Pak ya gitu. Kalau sekarang kan ada Hmm, keyakinan kelas setelah ikut CGP. Kalau hmm, kemarin kan sebelum COVID itu kita tidak mengenal keyakinan kelas. Terus terang disiplin Pak. Yang saya lakukan itu ternyata bukan bukan ini ya. Kalau dulu mah ucapan itu didengar gitu oleh anak. Kalau misalkan anak-anak kalau belajar itu jangan ribut ya gini 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 itu kan hmm. seperti itu. Anak itu dengar Pak gitu. Justru setelah COVID ini ada yang saya rasa keyakinan kelas itu merupakan salah satu alternatif solusi gitu untuk supaya tidak ribut gitu kan. Ternyata ribut juga gitu kan seperti itu. Itu Pak. Oke, baik, Pak. Sudahkah Bapak googling, Pak? Eh Googling ya di mesin pencarian. Untuk googling ya tentu itu kan tadi saya ke Bapak sampaikan bahwa ini adalah masalah yang urgen bagi kami. Sehingga tentu beberapa sumber yang menurut saya bisa sebagai referensi kami apa ya, kami buka-buka Pak. Dan alhamdulillah di Google juga kami buka ya gitu. Googlingnya di Google sih banyaknya Pak di Hmm. Google gitu. Gitu Pak. Lalu apa rencana kerja Bapak soal googling ini, Pak? Iya, kalau bicara rencana kerja apa ya, ya tentu sekali lagi tadi saya informasikan ke Bapak bahwa eh, meskipun kami di pelosok, tentu ini merupakan salah satu apa ya alternatif solusi yang hanya bermodalkan paketan gitu kan. Kami buka tuh Google-nya solusi bagaimana caranya sih agar sekolahan itu atau maaf kelas itu tidak ribut, bagaimana siswa itu disiplin dan pembelajaran berhasil itu kami cari di topik-topik atau tema-tema terkait itu, Pak. Gitu. Oke, berarti sebagai sumber referensi, Pak ya. Ya, Pak. Oke, baik, Pak Agung. Sudah coba AI ChatGPT, Pak? Itu di kami walaupun sekali lagi ada apa ya internetnya ada, tapi kemampuan saya jujur Pak belum bisa mencapai itu gitu ya. Artinya belum sampai mengetahui apa sih itu. Karena yang tadi Bapak sampaikan itu masih asing bagi kami di telinga kami itu kan. Tapi ya insya Allah nanti kalau misalkan ke depan setelah ini mungkin saya akan coba-coba menggunakan apa ya, coba membuka apa itu gitu kan. Terus bagaimana cara penggunaannya, insya Allah kami akan belajar itu. Tapi secara sekarang ataupun kemarin sampai kita bicara ini diskusi Pak belum menggunakan itu karena masih asing di telinga kami gitu Pak. Oke, baik, Pak. Sudahkah Pak Agung itu mencari di YouTube? Di YouTube ya, di YouTube sudah Pak.
Alhamdulillah sudah, dan kembali tadi kenapa saya bicara bahwa ini penting karena salah satu kegiatan pembelajaran kita adalah berdampak pada siswa ya. Dan tentu di YouTube pun kami mencari link-link ataupun video-video yang terkait dengan permasalahan kami, terkait dengan Hmm. ya kelas, pembelajaran yang berhasil, bermakna segala macam seperti itu Pak. Dan sudah dilihat itu Pak. Oke, Pak Agung. Ceritakan apa yang Pak Agung tonton dan apa yang Pak Agung dapatkan dari tontonan YouTube tersebut, begitu, Pak. Baik, salah satu sumber referensi itu YouTube ya Pak. Dan ada beberapa YouTuber ya yang Agung lihat gitu, terutama terkait pendidikan Pak. Dan apa ya, inspirasi atau apa sih gitu kan yang bisa diambil atau pelajaran yang bisa diambil dari YouTube itu, konten tersebut. Eh, Siswa itu ternyata dalam prakteknya memang seperti itu adanya, dan YouTube memang salah satu solusinya. Tetapi menurut saya pribadi, di YouTube itu belum mengena ke apa ya, ke masalah yang Agung cari gitu ya, masalah yang Agung sampaikan. Artinya kalau di YouTube itu kebanyakan juga hanya teori, dan teori itu sudah kami praktekkan Pak. Tetapi masih ada apa ya, dari 15 itu masih ada sekitar 7 orang Pak bermasalah terkait keramaian kesibukan mereka di kelas gitu Pak. Hmm. Oh, begitu, Pak ya. Ada tidak teman atau kolega Bapak yang hebat di bidang ini? Rekan sejawat tentu yang lebih baik itu rekan sejawat Pak ya. Di sekolahan kami ada yang menurut kami bolehlah sebagai guru senior, guru yang jadi apa ya, tempat curhatnya Agung gitu kan. Itu Bu Wiwin Ya. Pak. Bu Win itu orang ngajar di kelas 2, dan beliau sangat, walaupun sudah ya mendekati purna, sangat baik dalam apa ya, dalam menguasai kelas, sangat baik dalam menyampaikan materi, sehingga banyak Agung belajar diskusi dari beliau begitu Pak. Hmm. Siapa namanya, Pak? Ibu Wiwin Pak, Ibu Wiwin Tohariah. Oke. Apa yang bisa Bapak ambil dari cerita Bu Wiwin tersebut, Pak? Baik, padahal beliau itu tidak menerapkan keyakinan kelas, Pak. Artinya karena beliau kan ya senior dan tidak masuk ke plotting CGP ya gitu. Tapi pembiasaan yang dia lakukan memang baik, dari mulai dari awal apa ya, mau masuk ke kelas diadakan pembiasaan, terus juga di kelasnya juga melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi dari awal sampai akhir itu guru itu selalu bersentuhan dengan siswa, dan bahkan beliau itu memang Pak Kataung itu tadi teladan ya. Artinya ke kantor pun dia itu jarang gitu. Jadi banyak yang berinteraksi dengan siswa. Jadi setiap harinya eh, kalaupun istirahat dia dengan siswa gitu Pak. Jadi tidak, kalau Aung kan kalau istirahat ya istirahat di kantor gitu kan, seperti itu. Beliau justru selalu berinteraksi dengan siswa gitu. Itu yang belum Agung apa ya, Agung lakukan, tapi memang jadi suatu inspirasi ya. Karena sekali lagi, kelas SD itu, siswa SD itu harus butuh dengan apa ya, sentuhan atau berinteraksi langsung gitu ya. Tidak apa, asal kita ngajarin udah, mungkin seperti itu Pak yang aku ambil dari beliau. Oke. Ada lagi, Pak? Lagi, Pak? Selain itu yang kedua yang aku ambil dari beliau itu penyabar, sikapnya yang keibuan, memang seorang ibu gitu. Cuman dia itu tidak pernah bahasanya temperamen itu. Memang itu yang belum aku lakukan juga gitu kan. Kalau aku masih ya namanya Oh, ya. emosinya masih meledak-ledak. Kadang kalau ada Ya. yang ribut itu selalu bentak gitu, seperti itu Pak. Mm-mm. Oke, baik. Apa pernah
ikut pelatihan terkait masalah ini, Pak? Untuk pelatihan Agung itu tidak pernah Pak, karena biasanya di kami pelatihannya itu hanya apa ya, sektoral. Artinya gini, sektoral itu kalau misalnya ada kegiatan di kabupaten baru gitu kan, dan itu pun untuk kecamatan Cikesal, karena Agung ada di Cikesal itu hanya beberapa SD yang tertunjuk, yang terpilih, dan juga kalaupun pemerataan kebetulan Agung tidak sampai apa dikirim untuk mengikuti kegiatan pelatihan tersebut gitu Pak. Jadi itu means aku itu di situ mungkin. Oke. Apa saja ilmu yang relevan yang bisa dipakai, Pak? Ilmu relevan sebetulnya kalau ilmu itu semuanya baik Pak ya. Menurut saya tinggal kitanya saja. Tapi kalau boleh aku berbicara, artinya ilmu relevan itu adalah ilmu yang dari manapun itu berada tapi diterapkan itu Pak. Itu yang Hmm. belum dan baru tergali sekarang melalui pembicaraan dengan Bapak gitu kan, bahwa ternyata konsistensi dan mungkin kepribadian yang belum nyampe itu Pak. Itu sih. Mungkin ada buku tentang ini, Pak. Buku terkait materi bagaimana caranya pembelajaran itu tidak ribut, bagaimana kondusif segala macam, tentu banyak Pak. Di baik di tadi itu ya di searching segala macam. Cuman kembali ke pribadi aku sendiri, eh, tidak apa ya, malas gitu ya. Jadi internal itu Hmm. untuk melakukan hal seperti itu jarang jarang dilakukan itu. Dan baru tergali sekarang dengan berbicara dengan Pak Yudi gitu Pak. Oke, Pak Agung. Apa saja yang mau Pak Agung pakai ilmunya, Pak? Ilmunya tentu ilmunya, kalau ilmu aku sih inginnya apa ya, langsung to the point Pak. Artinya bagaimana caranya, aku sedang berpikir memang Pak, bagaimana dari sekian buku, dari sekian eh, narasumber itu ya, bagaimana caranya aku bisa meramu kepada siswa agar siswa tersebut bisa melakukan hal apa yang kami inginkan gitu ya. Ibaratnya kelas impian Agung gitu kan, seperti itu Pak Judi. Hmm. Oke, baik, Pak Agung. Ada atasan, mentor, atau tokoh selebriti atau teman gitu, Pak, yang bisa diajak untuk berkonsultasi, Pak? Baik, kalau tokoh, mentor, apalagi selebritis ya, selebritis sekali lagi tidak apa ya, orang-orang artis segala macam, karena kami itu di apa ya, di perkampungan itu kan seperti. Tetapi aku masalah tokoh ataupun mentor, aku selalu inginnya sih memberdayakan yang ada di sekolah Pak. Oh. Contoh misalkan gini Pak, di sekolah kami itu kebetulan kepala sekolahnya itu juga tokoh masyarakat di sini Pak. Beliau itu guru ngaji, ustadz, dan juga ketua DKM gitu kan seperti itu. Wow, Jadi keren, aku keren, sering keren. ngobrol selain secara kedinasan beliau itu kepala sekolah agung juga, dia adalah apa ya, kata aku mah patut ditiru gitu kan, dicontoh gitu, gitu Pak. Hmm. Oh, keren, keren, Pak. Apa yang Pak Agung ambil dari pengalaman Bapak kepala sekolah yang tadi itu, Pak? Ya, Yang baik bagus Bapak tadi. izin ya. Nama beliau itu Penjajal Khair Pak. Dari namanya saja sudah ke Arab-Araban kan seperti itu. Tentu apa ya? Yang aku ambil itu ternyata beliau dari kepala sekolah jadi guru ngaji, Pak. Dan guru ngaji itu menurut aku sangat mulia gitu kan. Yang Hmm. ternyata mungkin tidak mesti aku harus jadi guru ngaji ya. Tapi bagaimana Iya, betul. caranya ya, kalau berdiskusi dengan anak-anak, ibaratnya disentuh dengan praktek langsung bagaimana apa, aku ibaratkan tadi ke Bu Wiwin dengan Bu apa dengan Pak Jaja. Jadi Bu Wiwin bisa berhasil itu tadi itu dengan cara mendekati, ngobrol, berinteraksi. Pak Jaja pun ternyata sebagai guru ngaji dia juga berinteraksi. Mungkin itu yang aku ambil, bagaimana caranya aku bisa berinteraksi dengan siswa lebih baik Pak gitu. Oke, keren ya, Pak. Berdasarkan pembicaraan di atas, apa ide-ide baru dari Pak Agung?
seperti yang tadi saya sampaikan ke Pak Yudi, tentu ide barunya adalah tadi, jadi Agung ingin belajar dari Bu Wiwin dan dengan Pak Jaja bagaimana mereka bisa menjadi inspirasi, dan insya Allah Agung terapkan itu pertama, eh, lebih mengenali mereka, lebih mendekati mereka, lebih care ke mereka gitu, seperti itu Pak. Itu langkah pertama mungkin. Ada lagi Pak? Nah ini pertanyaan yang ada lagi ini yang bikin apa ya? Nah, kalau berbicara ada lagi tentu ada Pak, karena manusia pasti ada opsi A, opsi B, opsi C dan seterusnya ya. Yang kedua setelah saya mendekati mungkin kembali apa ya, mereview ulang tuh keyakinan kelasnya. Ternyata keyakinan kelasnya antara teori yang mereka bubuhkan, yang mereka tuliskan dan disepakati serta ditandatangan segala macam gitu kan, ternyata tidak jalan Pak. Jadi itu mungkin selain Hmm. saya sentuh ke hati nurani mereka, diskusi dengan mereka, juga mungkin mereview ulang tuh bagaimana caranya ini kesepakatan kelas di awal Juli, sekarang hampir di apa penghujung tahun ajaran tidak jalan gitu kan. Kita mau review ulang Pak. Hmm. Ada lagi Pak mungkin? Oke, opsi yang ketiga setelah merevisi itu tentu saya punya ide lain itu terkait sekolah Pak, kelas ya. Kelas itu Oke, satu oke. bagian buat anak belajar, satu bagian buat peralatan pramuka, peralatan sarpras segala macam. Nanti mungkin saya akan berdiskusi dan kepala sekolah bagaimana caranya kelas itu jangan ya artinya kelas itu hanya harus kelas saja, jangan pakai buat bermacam-macam tempat itu Pak gitu. Bermacam-macam alat. Oke, baik Pak Agung. Coba buat urutan Pak Agung, mana yang duluan akan Pak Agung kerjakan gitu? Dari yang pertama tadi sampai yang terakhir. Urutan yang pertama tentu saya akan mereview keyakinan kelas Pak. Oke, Mereview yakinan kelas Pak ya. kelas, terus Baik. juga saya juga ya kalaupun sudah mereview juga sambil diskusi dengan mereka, sentuh mereka, apa ya, berempati, ngobrol dengan mereka, dan jangan terlalu banyak di dalam apa ya, di dalam kantor gitu Pak gitu. Dan yang terakhir Oke. tentu bagaimana caranya saya diskusi dengan kepala sekolah. Bila perlu kepala sekolah itu bagaimana caranya punya donatur supaya dapat bangunan yang baru gitu, kelas baru gitu, seperti itu Pak. Oke, keren. Maksud dari mendapatkan prasarana yang baru itu seperti apa ya, Pak? Ya, artinya kepala sekolah tentu punya otoritas dan punya kewenangan. Memang meskipun seperti itu, otoritasnya seperti ini Pak. Misalkan kepala sekolah akan, karena mungkin Bapak juga belajar di apa ya, tentang terkait aset ya. Kepala sekolah itu karena kewenangan sebagai pimpinan, ya kami dorong kolaborasi, ngobrol segala macam. Bagaimana caranya Pak, cari Bapak angkat ataupun ya mencari ke apa ya, ke dinas pendidikan atau apa, mudah-mudahan ada berbentuk proposal atau apa gitu, seperti itu Pak. Karena memang kalau misalkan bangunan itu, kelas itu di apa ya, ada tempat duduk siswa dan ada tempat apa peralatan gitu ya, nyimpan meja segala macam, tentu kurang kondusif gitu. Dan Bapak Kepala Sekolah mudah-mudahan dengan kewenangannya, dengan jaringannya, dengan akses sosialnya segala macam, mudah-mudahan ada apa? Ada hasil untuk sekolahan gitu. Itu Pak. Oke, boleh dijelaskan, Pak, lebih detail dan spesifik tentang aset ini gitu, Pak. Oke, gini Pak. Akhirnya aku buka deh. Jadi gini, Pak. Jadi gini Pak Yudi, izin ya. Aung Siap, itu siap. sekarang sedang berkolaborasi bagaimana caranya sekolah ini sedang pindah. Contoh ya kemarin pun Pak Kabid SD, Pak Kabid SMP juga ke SD Agung diskusi gitu kan. Dan jujur Pak, impresi kesal tahun ini dapat bantuan, eh, tapi kembali Pak, bukan ruang kelas ya, bantuannya bantuan mebeler Pak, nambah banyak gitu, nambah banyak tempat yang harus apa, yang harus menyimpan alat tersebut gitu. Ya beliau bisa berkoordinasi karena sekali lagi beliau itu ternyata secara keturunan masih ada kabin, ada apa, adiknya Pak Kabin, saudara Pak Kabin, jadi
biar dia yang kerja aja ke Pak Kabid. Pak Kabid ini gitu seperti itu Pak. Dan alhamdulillah sudah nyata gitu kan gitu. Satu program sudah nyampe meskipun kembali untuk ruang kelas kami belum gitu Pak Yudi. Itu secara spesifik apa yang harus dilakukan beliau gitu. Gitu. Oke, oke baik Pak. Kapan mau mulai mengerjakan Pak? Eh, Mulai mau mengerjakan terkait bagaimana sekolahan saya nanti, kelas saya maksudnya bisa tidak ribut segala macamnya. Insya Allah di hari Kamis ya Pak. Insya Allah Kamis depan itu UTS Pak. Jadi mungkin Hmm. setelah UTS Pak dan masuk masa Ramadan ya gitu. Mudah-mudahan tidak Hmm. mengurangi hikmatnya Ramadan. Insya Allah di bulan Ramadan Pak, awal Ramadan, hari ke apa minggu keduanya Pak. Biasanya pertama kan kita libur dulu gitu Pak. Iya, iya. Iya, libur. Oh, oke. Ya. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan Pak? Harus dipersiapkan itu tentu kalau berbicara persiapan itu ada baik yang bersifat intern ataupun ekstern Pak, internal ataupun uh, eksternal gitu seperti itu. Untuk internal ya tentu pribadi sendiri juga Pak. Agung harus siap artinya dengan konsekuensi dan komitmen bahwa di bulan Maret kita akan melakukan kegiatan itu dengan kita pun harus berpuasa Pak gitu kan. Berikutnya juga Aung sendiri harus bisa mengajak teman-teman, rekan-rekan sekolah gitu untuk melakukan kegiatan tersebut gitu. Dan kalaupun uh, terkait administrasi segala macam itu juga perlu dipersiapkan. Dari faktor eksternal juga tentu sekolah juga siswa juga harus dilibatkan itu Pak. Itu yang harus dipersiapkan saya. Ada lagi Pak? Ada lagi ya tentu ada Pak eh, koordinasi Pak. Koordinasi dengan orang tua juga itu hal yang sangat apa ya urgen menurut aku. Itu Pak. Oke. Lalu siapa saja yang mau diajak untuk membantu itu Pak? Tadi secara apa ya tidak itu juga sudah disebutkan Pak. Ini itu kepala sekolah, terus Hmm. rekan guru, siswa, orang tua, komite itu yang akan kami libatkan karena ini meskipun ruang lingkupnya hanya kelas itu Pak, karena aku yakin Hmm. ini seperti gunung es Pak, puncak gunung es ternyata di Iya, iya. bawahnya mah kelas yang lain seperti itu. Mungkin terkecuali kelas 2 ya. Kalau kelas 2 benar jadi Hmm. laboratorium bagi Aung, tapi kelas yang lain mungkin ya seperti Hmm. itu Pak. Hmm. Oke. Seperti apa Bapak akan meluncurkan rencana atau program ini Pak? Seperti apa berarti saya harus apa ya berbicara Pak, ngobrol kolaborasi dengan rekan sejawat warga sekolah itu mungkin Pak yang aku akan coba lakukan. Hmm. Apa itu Pak kunci suksesnya Pak? Nah, kunci suksesnya luar biasa. Jadi kunci suksesnya itu yang pertama katanya tentu kolaborasi. Keywordnya itu kolaborasi. Yang kedua itu tentu konsisten Pak. Ya. Dan yang berikutnya, yang selanjutnya adalah uh, apa namanya tanggung jawab Pak. Kenapa saya informasikan tadi terkait kolaborasi? Karena semua program yang tadi saya ingin sampaikan itu menyangkut semua warga sekolah. Berikutnya juga tentang komitmen ya, karena komitmen itu sekali lagi kegiatan kalaupun kecil itu ya, mudah-mudahan kalau dilakukan dengan komitmen yang sama akan membawa lebih baik gitu. Ya diawali dari kelas gitu kan. Hmm. Dan yang terakhir itu adalah eh, bahwa kegiatan itu tidak bisa dilakukan sekali lagi harus bertanggung jawab Pak. Jadi tanggung Hmm. jawab dengan seluruh sesuai poksinya dan artinya aku punya kata-kata segini sih.
bertanggung jawab itu kadang masih umum Pak ya gitu. Tapi kalau bertanggung jawab secara sungguh-sungguh gitu, insya Allah itu akan bisa gitu. 3 kuncinya Pak. Oke. Mhm. Lalu apa saja ukuran dan indikatornya bahwa tujuan dari apa yang telah direncanakan Bapak ini telah sukses tercapai, Pak? Baik ukurannya ya. Kalau ukurannya tentu yang pertama itu eh, inginnya memperbaiki kelas Aung supaya eh, baik, tidak ribut, jalan normal, dan tentunya endingnya mutu pendidikan, Pak. Seperti itu. Bagaimana mutu pendidikan di kelas khususnya dan di sekolahan SD saya bisa baik gitu, Pak. Mhm. Oke. Apa yang saya bisa bantu, Pak? Yang bisa Bapak bantu atau sangat, bila perlu uang juga Pak, kalau Bapak ada nggak apa-apa, bantu ke Agung gitu kan seperti itu. Ya Siap, tapi ya siap, ya siap, Pak. Nanti artinya kita jadi komunikasi, Pak. eh, alhamdulillah Pak, dengan Agung bicara dengan Bapak, diskusi dengan Bapak eh, sangat membantu. Plong Pak, kalau ibaratnya kalau Hmm. manusia, kalau paramek itu manusia itu ada yang ditali ya pakai dadung gitu kan. Sekarang udah plong Pak. Hmm. Perasaan saya seperti sangat terbantu diskusi dengan Bapak. Hmm. Sangat apa ya, sangat luar biasa Bapak membersamai Agung itu, gitu Pak. Hmm. Oke, Pak Agung. Seperti apa komitmen Pak Agung terkait rencana yang telah disebutkan tadi, Pak? Komitmen kadang sih jadi hal apa ya, yang gampang diucapkan dilakukan juga agak sulit gitu ya. Tapi insya Allah kalau kita sudah kolaborasi, kita sudah ngobrol dengan warga sekolah, insya Allah komitmennya ya kita saling mengingatkan, dan komitmen tersebut adalah bagaimana caranya pendidikan di Impresi Kesal, terutama di kelas Agung sendiri, baik, tidak ribut, dan ya berjalan seperti apa adanya, seperti yang diharapkan, dan komitmennya mudah-mudahan saya karena itu ya bisa sesuai harapan, sesuai impian gitu. Iya, ya. Baik, Pak. Dari mana Pak Agung bisa tahu bahwa Pak Agung ternyata benar akan mengerjakan semua rencana aksi tadi, Pak? Baik, dari mana? Ya tentunya sekali lagi kan tadi aku bilang kita akan berdiskusi dengan warga sekolah. Kalau dari mana tentu harus ada dokumennya ya. Dan menurut aku daftar kehadiran, kalaupun diskusi tentu ada rapat Dewan Guru, ada administrasi kehadirannya, ada berita acara, bukan berita acara, apa pengumumannya, terus juga ada notulennya. Itu mungkin seperti itu ya. Kalau berbicara dari mana gitu kan. Oke, oke. Selanjutnya Siap. juga mungkin kan di sekolahan kami kalau terkait itu ada, kalaupun tidak sekeren yang lain, kami pun ada yang namanya akun Facebook sekolah gitu kan, terus ya IG dan YouTube sekolah juga ada gitu Pak. Itu mungkin Bapak bisa nanti, kalaupun nanti sudah jalan itu, apalagi sudah baik, nanti Agung bisa nama kita nanti kenalan ke Pak Yudi, YouTube-nya bisa Agung Siap, apa siap, siap, Pak Agung. tempelkan di situ, karena Pak Yudi juga kan ke YouTuber gitu ya. Keren, keren, keren. Oke. Tiap kapan, Pak? Saya akan diupdate-nya, Pak. Halo, Pak Agung. Pertama saya akan update Bapak itu, dengar Pak, izin, saya dengar. Terdengar Aduh, jelas, ya Pak. di sini connectionnya om. Oke, oke gini Pak. Yang pertama kapan ya, kalau mulai dari proses Pak, gitu. Mulai proses misalnya aku nih begitu ngobrol dengan Bapak nih, begitu aku kan dapat ide nih tercerahkan dari kegiatan Bapak Agung ke Bapak gitu kan, kegiatan ini. Jadi aku nanti aku langsung ke kepala sekolah. Karena aku berprinsip kalau punya ide nggak usah ditunggu Pak, nggak usah dinantikan gitu. Kalau dinantikan kadang Oh. suka lupa gitu kan. Jadi langsung action, saya ngobrol ke kepala sekolah Hmm. dan saya foto langsung Pak, izin foto ya.
Nanti saya akan kirim ke Hmm. apa ya yang telah mengcoaching saya Pak Yudi. Nanti saya kirim foto tuh ke Pak Yudi misalkan dari mulai perencanaan. Siap, siap, Pak. Berikutnya juga eh, berikutnya juga nanti begitu rapat dengan Dewan Guru misalkan ya. Bila perlu nanti kan Aung juga akan berkomunikasi dengan Pak Yudi. Pak Yudi, boleh tidak Pak Hmm. Yudi datang ke sekolahan sekalian ngobrol bagaimana caranya presentasi segala macam kan gitu Pak. Itu mungkin yang akan Agung lakukan. Iya, iya. Bila nanti Pak Agung telah menjalankan, melakukan semua rencana yang disebutkan di atas, maka nilainya dari angka 1 sampai 10 akan jadi berapa, Pak? Ya, hilang. Wah, Pak Agungnya nggak ada. Ya sudah ya Pak. Tadi saya sudah menyimak coaching antara Iya, Pak. Pak Yudi dengan Pak Agung. Walaupun tidak sampai tuntas karena Pak Agungnya sudah terlempar duluan. Iya, Kita Pak. mulai saja ya Pak untuk kegiatan Baik, Pak. pasca supervisinya. Iya. Menurut Bapak, oh ini Pak Agung sudah kembali lagi. Hampura, hampura sinyalnya Bu ya. Iya. Ini gimana mau Siap, dilanjutkan siap, atau Pak. langsung ke percakapan pasca supervisi aja? Ya udah lanjut Sedikit aja lagi aja, Bu, kalau bisa, Bu. ini aja. Oh baik-baik, Hah? silakan. Ah, Pak Agung, saya ulangi lagi ya, Pak, biar Ya, Pak. kelar, Pak. Terdengar suara saya, Pak? Terdengar Bapak. Oke, saya ulangi lagi, Pak ya. Bila nanti Pak Agung telah menjalankan atau Baik. melakukan semua rencana yang di atas, maka nilainya dari angka 1 sampai 10 akan jadi berapa, Pak? Ya, tadi Aung juga terpotong dan terpental ya Pak. Tadi tuh kata Aung tuh Bapak pernah sama nih. Bapak tadi bicara berapa angkanya 4 gitu kan kelas yang sekarang terjadi. Berikutnya berapa 7. Ya Aung sih, tadi setelah diskusi dengan Bapak, Aung sih inginnya angka berapa? Angka 9 lah Pak. Angka 9 menurut Aung sudah, karena kalau standarnya tadi 1 sampai 10 ya, 9 sudah Hmm, oke gitu kan. iya. Meskipun tadi kan kata Aung dari awal 4 menjadi 7, sekarang Aung ingin 9 gitu. Gitu. Oke, 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 Pak. Kenapa tidak 10, Pak? Kenapa tidak 10? Sebetulnya jangankan 10 Pak, 9,5 pun ingin sebetulnya. 9,7, 9,8 itu kan. Kembali Aung kemarin juga kita ngobrol-ngobrol itu kalau misalkan 10 itu ya sudah hak pencipta itu Pak. Hmm. Karena kesempurnaan itu kalau kecuali Bapaknya tadi skala angkanya tidak 1 sampai 10 ya. Jangan 1 sampai 100 gitu. Bisa gitu kan. 91, 91 gitu kan seperti itu. Tapi kalau Oke, misalkan oke, ke oke. 10 sekali lagi aku nggak ini ya karena itu sempurna banget. 9 juga itu butuh perjuangan, butuh segala macamnya lah Pak. Gitu. Hmm, siap. Bagaimana tingkat motivasi Bapak sekarang? Luar biasa Pak. Jadi Bapak ini aku diskusi dengan Bapak seperti dicas Pak, HP yang akan blank gitu kan, gitu akan mati, Hmm. dicas hidup lagi Pak. Gitu. Alhamdulillah nih Pak, perasaannya tadi aku bilang lega gitu kan, sekarang tambah termotivasi. Loh ya udah pengen cepetan gitu. Nah, pengen Oke, cepet oke, Pak. udahan, aku langsung ke kepala sekolah kan seperti ngobrol segala macam kayak gitu Pak. Takut lupa gitu. Siap, siap. Lalu apa kesimpulan Pak Agung dari diskusi kita hari ini, Pak? Jadi baik kesimpulan. Kesimpulan yang Aung apa ya terkait Aung diskusi dengan Pak Yudi, yang pertama kesimpulannya bahwa Aung punya masalah, masalahnya tentang keadaan siswa yang ribut segala macam. Berikutnya Agung mendapat apa ya di coaching oleh Bapak, mendapatkan suatu ide-ide baru dalam waktu dekat pun Agung akan melaksanakan. Dari ide baru itu juga bagaimana caranya bisa berkolaborasi, bertanggung jawab dan komitmen segala macam seperti itu. Insya Allah Pak, kesimpulannya seperti itu dan terakhirnya adalah dari kesimpulan itu mudah-mudahan
bisa mencapai apa yang Agung inginkan gitu. Gitu, Pak. Oke, oke, oke. Lalu apa yang Pak Agung mau ucapkan ke saya sekarang, Pak? Terdengar, Pak? Alhamdulillah Bapak. Itu yang Agung nanti sebelum pertanyaannya. Jadi ya, Agung mengucapkan ribuan terima kasih Pak dan berdoa, artinya hanya Allah yang akan bisa membalas Pak Yudi. Mudah-mudahan Pak Yudi mungkin termasuk orang-orang yang nanti ditempatkan di surga gitu, seperti itu. Apa ya, Amin, 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 ya mendengarkan Rabbal Alamin. curhatan apa ya, apa ya, ke pikiran yang apa ya, mau menjadi solusi dari masalah yang aku hadapi gitu. Hmm. Gitu Pak. Oke, makasih ya Pak Agung atas waktu dan kesempatannya, Pak. Ya Bapak, Halo terima Pak Agung. kasih juga Iya, mungkin itu luar saja dari biasa. saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya Pak, wabarakatuh. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Yudi, luar biasa, coachingnya hebat. Sama-sama, Pak. Baik, Alhamdulillah ya Pak, sudah melakukan kegiatan coaching antara Bapak Yudi dengan Pak Agung. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana sih penampilan atau performa Bapak pada saat melakukan coaching dengan Pak Agung, Pak? Perasaan saya karena ini kan sudah kenal akrab ya, Bu ya. Jadi perasaan saya maksimal, Bu. Kurang maksimal. Mungkin kalau dengan Ibu Ana mungkin agak sedikit berbeda ya, karena walaupun saya kenal, saya tahu, tapi tidak dekat begitu. Artinya dalam hal ini kita berteman, tetapi nggak begitu dekat. Kalau Pak Agung itu seperti apa ya, kawan saya sendiri sudah terlalu dekat, jadi apa ya, tidak kena, jadi tidak apa namanya ya, ya karena mungkin tidak dapat aja, kurang dapat menurut saya gitu Pak. Baik, menurut Bapak kan tadi katanya kurang maksimal. Kalau dibuat menjadi skala Hmm. antara 1 sampai 10, Bapak ada di skala mana nih, Pak? 7 Bu, Ada di angka di 7. Berarti skala kalau 7 Bu. angka 7, ya sepertinya sudah baik ya, Pak ya, kalau di angka 7 ya, Pak. Iya, tapi kurang maksimal Bu. Baik, kalau boleh saya memberikan pendapat, Pak, dari hasil pengamatan saya, boleh, Pak? Boleh Bu, dipersilakan Bu. Dengan Nah, senang hati Bu. berkaitan, ya, saya akan sampaikan pendapat saya nih, Pak, terkait dengan hasil coaching antara Pak Yudi dengan Pak Agung. Tadi disampaikan di awal bahwa Pak Yudi akan mengembangkan kompetensi yang paling diutamakan adalah memberdayakan coach ya. Dan saya lihat Pak Agung tadi sudah benar-benar memberdayakan coach dengan cara menggali informasi sedalam-dalamnya, sedetail mungkin. Kemudian Pak Agung juga, Pak Yudi juga tadi sudah em, menanyakan kepada coachingnya bagaimana cara untuk mempertanggungjawabkan atau menjaga komitmen terhadap apa yang nanti akan dilakukan oleh coach atau oleh Pak Agung. Menurut saya tadi Pak Agung dalam hal Pak Agung maaf ya Pak Yudi Iya. dalam hal mengembangkan kompetensi memberdayakan coach sudah baik sekali, sudah memenuhi aspek-aspek yang dibutuhkan. Hanya saja mungkin yang perlu dikembangkan lagi nanti di lain kesempatan yaitu berkaitan dengan apa presence-nya atau kehadiran penuhnya Pak Yudi. Bagaimana Pak Yudi mendengar pendapat dari saya? Ya, terima kasih Bu ya. Karena present ini atau tingkat kehadiran ini kan berbeda dengan luring ya Bu ya. Kalau daring itu kan soalnya tidak bertatap muka. Mungkin kalau ketemu secara langsung saya ngopi-ngopi sama Pak Agung ini Pak. Gitu ya. Memang tadi saya simak itu ada beberapa yang kurang fokus ya antara Pak Yudi tadi Iya. pada saat Pak Agungnya menyampaikan apa gitu ternyata ditanya lagi berulang padahal sudah disampaikan. Misalnya tadi kan ada nama seorang siapa gitu ya, kalau nggak salah namanya Wiwin ya tadi ya disampaikan ternyata ditanya ulang kembali padahal Pak Agung tadi sudah menyampaikan nama tersebut. Jadi di situ menurut saya kalau dari kompetensi memberdayakan koci sudah sangat baik, sudah benar-benar menggali kocinya dan mencari tahu sendiri nih
nanti coachingnya ini harus berbuat apa itu sudah Pak Yudi lakukan, tapi nanti dalam hal presence-nya atau kehadiran penuhnya lebih ditingkatkan kembali ya Pak. Baik, Bu Ana, Nah, terima kasih, Bu Ana. ya, dari diskusi kita kali ini, menurut Bapak, apa sih yang nanti akan Bapak tingkatkan nih untuk dapat melakukan kegiatan coaching berikutnya, Pak? Oke, baik. Terima kasih, Bu Ana. Untuk memperbaiki lagi di kesempatan berikutnya, yang pertama mungkin dari tingkat present ya, atau tingkat kehadiran saya. Mungkin saya akan lebih fokus ke kamera. Kameranya ini soalnya bersinar, Bu. Kalau ngelihat kamera di laptop itu kan bersinar ya, Bu ya. Mungkin itu. Kemudian juga saya akan meningkatkan bahasa saya secara komunikatif memang, Bu. Karena saya dasarnya itu kurang atau apa ya, tidak pandai berbicara, Bu, atau tidak komunikatif. Saya pendiam, tapi kali ini dalam sesi coaching ini mungkin saya harus lebih interaktif lagi ke depannya begitu. Mungkin itu saja, Baik, Bu Pak. Ana. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Kira-kira dari perbaikan tadi yang diharapkan, adakah yang bisa membantu Pak Yudi untuk dapat memperbaiki kompetensi kehadiran penuhnya, Pak? Yang bisa memperbaiki mungkin dari tingkat kehadirannya di sesi daring ini mungkin ya saya sendiri. Karena dari catatan Bu Ana sebagai pengamat ya, saya insya Allah akan memperbaiki diri saya, baik dari present saya, kehadiran saya, dengan lawan bicara saya itu coachingnya begitu, Bu. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Dan kita sudah selesai di kegiatan pasca supervisi akademik kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat bermanfaat dan dapat membuat Pak Yudi sebagai coach lebih eh, lebih lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Amin, banyak. amin, amin, Saya akhiri sampai di amin. sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.